Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Berjumpa lagi dengan saya Pastor Kuku dalam program Dunia Firman atau Dufan. Kali ini saya akan mengambil tema yaitu Our Meat and Drink, makanan dan minuman kita. Tentu saya tidak bicara tentang hal jasmani. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-54, Yesus berkata begini, "Siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman." Ayat 55, "Sebab tubuhku sungguh-sungguh makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman." Ketika Yesus berkata begini, yaitu tentang tubuhnya adalah benar-benar makanan, sungguh-sungguh makanan, dan darahnya adalah sungguh-sungguh minuman, bukan berarti Tuhan mengajarkan kita kanibal. Bukan. Tujuannya adalah, alasan Tuhan mengajarkan ini adalah bicara tentang kebenaran rohani di dalam Yesus Kristus. Bukan kebenaran jasmani. Biasanya kan kita kalau perjamuan kudus, mengangkat roti, kita mengingat tubuh Kristus dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh kita. Waktu kita mengangkat cawan, kita mengingat darah Kristus. Itu adalah persekutuan dengan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk pengampunan segala dosa, pelanggaran kesalahan kita. Darah Yesus menguduskan, menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, ketika Yesus berkata bahwa tubuhnya adalah sungguh-sungguh makanan dan darahnya adalah minuman, Yesus berkata di ayat yang ke-56, "Siapa makan tubuhku dan minum darahku," Yesus berkata, "ia tinggal di dalam aku di dalam dia." Yesus sedang mengajar dan memberitahu engkau yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, itu sedang mengingatkanmu, sedang memberitahumu, membuat kita paham, kita tinggal di dalam Dia, in Christ, dan Dia di dalam kita, Christ in you. Untuk mengingatkan, memang itu fisik, kita makan roti fisik, minum anggur fisik. Tetapi supaya imanmu, iman kita, iman God's beloved, tertuju kepada Yesus bahwa engkau manunggal. Kau di dalam Kristus, Kristus di dalammu. You are in Christ, Christ in you. Nah, sehingga kenapa kita memiliki kehidupan kekal? Sebab kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kita nggak kekal, tapi kita di dalam Kristus dilayakkan oleh darahnya, dikuduskan, diampuni segala dosa. Kita punya hidup kekal karena kita berada di dalam Sang Kekal. Siapa? Yesus. Nah, kenapa berkata demikian? Tujuan Yesus adalah Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata begini, "Akulah roti hidup, siapa datang kepadaku," kata Yesus, "sekali-kali tidak akan lapar. Siapa percaya kepadaku sekali-kali tidak akan haus." Tanpa Yesus, manusia akan alami kelaparan dan kehausan. Mereka cari kesenangan dunia untuk memuaskan nafsunya, memuaskan kedagingannya, karena tak terpuaskan. Wanita di sumur, wanita Samaria itu, dia ketemu Yesus. Dia berkata kepada Yesus, "Aku punya 5 suami." Tapi Yesus berkata, "Bukan suamimu kan semuanya itu?" Wah, engkau tahu. Wanita itu di dunia, dia mencoba mencari kepuasan hidupnya melalui 5 pria ini. Tidak tahu pria yang satu memuaskan apanya, yang pria kedua memuaskan apanya. Tetapi ketemu Yesus seolah sia-sia. Dan dia berkata, "Aku ketemu juru selamat Mesias." Nah, karena wanita itu hatinya sedang haus dan lapar akan sesuatu yang di dunia ini tidak ada yang bisa memberi. Ketemu Yesus, hidupnya berubah. Yesus sedang mengajarkan, tujuannya Yesus sedang mengajar kita adalah apa? Tubuh dan darahnya itu makanan dan minuman kekal. Maksudnya adalah
bahwa kita melalui pengorbanan Yesus kita diampuni, kita beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Jadi tujuannya adalah supaya engkau memahami, menyadari dan percaya punya hidup kekal. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Saudara, ada penelitian. Kenapa Yesus berkata bahwa siapa yang datang kepadaku, makan roti hidup, percaya Yesus, kita mengingat tubuh dan darah Tuhan. Yesus berkata tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Karena gini, ada penelitian ini dilakukan oleh, research ini dilakukan oleh Cannon dan Washburn. Dia mengeluarkan teori yang namanya teori homeostasis. Teori ini berkata begini, rasa lapar muncul ketika tubuh membutuhkan energi. Jadi lapar itu ketika tubuh butuh energi. Peneliti tahu orang lapar karena dia kekurangan energi. Engkau butuh energi, engkau butuh kuasa. Yesus menyediakan kuasa untukmu. Datang kepada Yesus, kuasa itu diberikan kepada orang percaya. Peneliti dunia meneliti bahwa orang yang lapar karena dia nggak punya energi, butuh kuat. Makanya ketika Elia dia kelaparan puasa di atas gunung, Tuhan datang melalui burung gagak membawa roti bakar dan daging. Makan, kayak burger ya. Makanlah. Aku mati aja, minta mati. Lalu Tuhan berkata, karena kamu akan berjalan 40 hari, 40 malam loh. Supaya kau punya kekuatan. Tuhan tahu Elia lapar. Nah, menurut penelitian itu, kalau orang lapar, itu kemudian dia akan alami seperti kehilangan energi. Tuhan tidak mau kehidupanmu tanpa energi, sehingga menghadapi masalah lemah. Makanya mudah, kita ini mudah lemah, mudah khawatir karena tidak punya kekuatan. Yesus hadir dalam hidupmu adalah supaya engkau tidak lapar dan haus lagi menghadapi kekhawatiran, kelemahan, ketakutan. Ada sumber power yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah, karena apa? Dampak dari lapar ya. Kalau secara psikis, orang yang lapar itu meningkatkan emosi negatif. Yaitu namanya hangry. Hangry itu gabungan dari hungry dan angry. Orang yang digabungkan antara lapar dan marah itu namanya dalam penelitian itu hangry. Kalau orang hangry, lapar itu gara-gara ngamuk-ngamuk. Pernah lihat orang marah-marah kadang karena lapar. Biasanya pria ya, pria. Ada research yang dilakukan oleh McCormack, seorang peneliti dengan line quiz. Dia meneliti teori penelitian, diagnosa penelitiannya, dia menemukan bahwa lapar itu meningkatkan kemarahan dan meningkatkan frustasi gara-gara kadar gula darah itu mempengaruhi kontrol emosi di otak orang itu. Itu penelitian. Yesus tahu. Makanya dia memberikan dirinya kepada kita supaya kita tidak lapar dan haus lagi. Supaya engkau dengan Roh Kudus Kristus tinggal di dalammu, menolongmu untuk engkau punya buah roh kesabaran. Karena orang emosi, marah, apalagi namanya hangry. Hangry itu gabungan dari hungry dan angry. Sudah lapar, marah lagi. Tuhan kan gak mau itu. Tuhan memberimu buah roh penguasaan diri, kesabaran. Dan Tuhan tahu itu secara manusiawi, makanya Roh Kudus tinggal di dalammu, memberi buah roh, mengingatkanmu kepada korban Kristus agar hidupmu penuh dengan buah roh. Jadi kesimpulannya adalah, kenapa our meat and drink, makanan dan minuman kita sesungguhnya adalah tubuh dan darah Yesus. Kita mengingat tubuh dan darah Yesus. Tubuhnya dipecahkan untuk kesembuhan kelemahan tubuh kita. Darahnya tercurah untuk pengampunan segala dosa kesalahan kita. Yesus berkata, siapa makan roti ini, yaitu tubuhnya, dia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi.
Yesus juga berkata, darahku adalah benar-benar minuman, tubuhku adalah benar-benar makanan. Yang pertama, our meat and drinks itu memberi kita hidup yang kekal. Orang setiap hari makan dan minum itu kan memperpanjang umurnya. Kalau kelaparan bisa mati kelaparan, kehausan. Tapi Yesus memberikan kita punya persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Bahwa ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, ternyata itu membuat kita, mengingatkan kita, aku punya hidup yang kekal. Bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Dia mengingatkan kita akan Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita bersatu. Kan Yesus berkata tadi, bahwa siapa yang makan tubuhku dan darahku, aku di dalam dia, dia di dalam aku. Kita in Christ, dan Kristus di dalam kita. Christ in you, Christ in us. Tujuannya untuk apa? Dia memberi buah roh. Karena orang lapar itu biasanya nyambungnya ke marah. Menjadi hungry. Hungry itu dia hungry, lapar, lalu angry, marah. Ternyata untuk kehidupan kita sehari-hari dia memberikan Roh Kudus yang agar kita punya buah penguasaan diri, punya buah roh, kesabaran, kelemah lembutan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ternyata dia penolong sejati ya. Kesimpulannya adalah Yesus, tubuh dan darahnya, pengorbanannya adalah makanan kekal bagi kita. Untuk kita punya hidup kekal. Dan agar kita setiap hari kita punya buah roh, penguasaan diri, menjadi saksi. Kita dipakai Tuhan dan melayani, menghormati, dan kita memuliakan Tuhan. Yesus HaMashiach, bless you.